sampai kapanpun selama ada manusia, bullying itu pasti akan terjadi ya, nggak bisa kita Mhm. hiraukan, "Udah," dan dibully itu saya akan buktikan gitu ya, dengan saya begini saya bisa. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya. Oh, mangga Ibu Lilis, Masya Allah. Dalam keadaan baik di hari ini Ibu Lilis? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, seperti biasa sahabat MK Ibu Lilis dalam keadaan terbaik di hari ini. Insya Allah memberikan waktunya untuk kita semua bisa belajar bersama-sama. Karena hari ini masuk ke menyikapi bullying kembali ya Ibu ya? Iya betul, Masya Allah, untuk kemarin Anda sahabat belum beres. melanjutkan kembali ya Ibu ya. Yang insya Iya, Allah sahabat MK Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk Anda di Bandung bisa bergabung ke 0811-224-1027. Kalau kemarin kita baru di poin yang pertama ya Ibu ya, terkait bagaimana menyikapi bullying. iya betul. Jadi ajarkan anak-anak untuk speak up, untuk asertif menyampaikan bahwa dia tidak suka dibegitukan gitu. Jadi kemarin kita bahas ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama, eee, anak bilang, "Aku tidak suka kamu bilang, kamu mengatakan, kamu melakukan." Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, "Ini udah 2 kali loh kamu mengatakan gitu. Tadi kan aku udah bilang nggak suka." Nah, yang ketiga kali ajarkan untuk, dia untuk, melaporkan gitu. Kalau di sekolah, melaporkan ke guru, kalau misalnya di jalan ya melaporkan ke aparat kalau ada gitu, itu. Kalau suara saya terdengar dengan jelas Teh? Masuk-masuk Ibu, Oh masuk Alhamdulillah. masuk ya. Mhm. Nah ini kan ada 8 menghadapi, bullying karena kan Mhm. bullying ini kemarin baru dibahas yang satu, karena bullying ini ya terjadi dari zaman dulu sampai kapan pun selama ada manusia, bullying itu pasti akan terjadi ya, nggak bisa kita Mhm. hiraukan, "Udahlah, kita hindari bullying," ya ada aja gitu, sampai di rumah pun gitu ya, kadang orang tua ngebully anak atau kakak ngebully adiknya gitu. Terus kadang juga di tempat pendidikan hati-hati, di sekolah juga tidak sadar misalnya guru bully, anak didiknya, atau misalnya bisa jadi anak-anak, membuli teman-temannya. Nah, dari bully kemarin itu kan ada tiga tiga orang yang kena ya, satu pelaku, satu korban, satu lagi saksi. Nah, tiga-tiga ini pasti akan, eee, akan berpengaruh kepada mereka gitu, baik korban juga apalagi korban ya pasti ya dia akan, kena gitu. Nah, Mhm. saksi pelaku juga nanti kena mental juga sebenarnya gitu. Nah, makanya bagaimana nih untuk, menghadapi bully kalau kita misalnya anak kita, eee, ketika dibully atau pencegahan untuk anak-anak kita menghadapi bully itu bagaimana ya. Nah, kita akan bahas sekarang yang selanjutnya dan hari ini kita juga akan tuntaskan bagaimana nanti kalau anak-anak kita sudah, mengalaminya gitu. Nah, kan kalau menghadapi itu belum kan? Belum, nah anak ajarkan untuk menghadapi kan. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana, eee, 8, eee, 8 tips atau 8 cara untuk, menangani anak-anak yang korban bully gitu ya, baik sebagai pelaku, baik korban, atau sebagai saksi. Itu Teh, lanjut? Boleh Ibu dilanjut terlebih Oke. dahulu. Mhm. Iya. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghadapi bully itu? Yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Kalau perlu misalnya anak kita dibekali dengan kemampuan bela diri, ikut klub-klub bela diri gitu. Tapi bela diri itu membela diri dalam artian tidak boleh menyerang, tidak boleh mendahului.
Itu kan untuk kalau misalnya ada orang yang ini untuk lebih ke defensif gitu ya, bukan untuk menyerang. Jadi ketika anak-anak yang tidak percaya diri gitu ya, nah itu akan mudah untuk jadi korban. Dan anak-anak yang bisa jadi terlalu percaya diri juga bisa jadi laku gitu ya. Tapi ini bagaimana anak kita ketika menghadapi sama temannya dibully gitu. Nah, berarti anak-anak kita menghadapinya dengan cara ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, kepercayaan diri itu akan muncul juga kalau anaknya ini mandiri gitu. Dia mandiri, dia sudah bisa mengurus diri sendiri, keperluan-keperluan sendiri dia sudah bisa gitu ya. Kan kemandirian itu bermula dari self help, menolong diri sendiri, misalnya kalau di rumah bangun tidur, mandi, makan, beres-beres kamar gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan kemandirian dasar. Kemudian kemandirian anak kita diajarkan yang kedua, kemandirian belajar gitu ya. Bagaimana anak-anak kita terbiasa belajar. Kemudian yang selanjutnya kemandirian finansial. Jadi mereka punya karya. Nah, orang-orang yang punya karya sepertinya tidak akan mudah untuk dibully ya gitu. Malah mungkin bukan dibully, disanjung-sanjung gitu. Nah, itu jadi kepercayaan diri bisa dari karya. Buatlah karya-karya gitu karena nanti orang akan segan untuk bulinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita kasih tips anaknya, misalnya aku nggak mau ngomong, lagian aku juga anak kita misalnya pendiam. Ya cuekin aja, abaikan, pergi aja, hindari lingkungan itu gitu. Jadi bisa kita tadi asertif atau kita tinggalin aja lingkungan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tunjukkan prestasi tadi ya, karya prestasi-prestasi baik akademik atau non akademik. Yang kelima, perlihatkan kalau ada yang bully, perlihatkan seolah-olah berani kita. Karena kalau misalnya kita bahasa tubuh kita takut, biasanya pembuli akan ini mah gampang. Jadi ajarkan untuk anak-anak itu lebih mandiri gitu. Nah, itu yang ke Kelima, Ibu. keempat ya, tunjukkan prestasi. Prestasi akademik. Kelima, perlihatkan seolah-olah berani atau tegas. Yang keenam, pergi dan laporkan ke pihak yang berwenang seperti tadi ya. Terus yang tujuh, harus jalin pertemanan dengan banyak orang, sehingga kalau misalnya kita belajar interpersonal, bergaul dengan orang, banyak teman, dan belajar untuk bagaimana berteman itu gitu ya, menyenangkan dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan untuk dibully akan sedikit. Yang kedelapan, jadikan bully sebagai penyemangat untuk sukses. Itu. Jadi kadang dulu juga saya pernah dibully gitu, dan dibully itu saya akan buktikan gitu ya, dengan saya begini saya bisa. Nah, jadi memang ditumbuhkan justru energi yang tadi. Saya akan buktikan bahwa saya enggak seperti yang misalnya kita misalnya gendut gitu ya, saya akan buktikan bahwa saya bisa untuk melangsingkan diri gitu. Sehingga teman-teman yang dut ngelihat kok dia ada perubahan. Nah, itu ketika kita menghadapi bully gitu, ketika anak-anak kita menghadapi bully. Nah, di rumah orang tua kemarin bisa diajarkan yang praktisnya, yang teknisnya itu adalah speak up tadi, yang 3 tadi. Jadi harus belajar untuk bicara, untuk asertif. Jadi di rumah biasakan misalnya anak-anak untuk bicara, untuk mengeluarkan, kalau misalnya aku tuh lagi kesel ke bunda, tuh lagi bete ke bunda. Nah, itu harus diajarkan ke arah sana. Itu Teh, ada yang sudah masuk mungkin di sini pendengar ada yang menjadi korban atau pelaku gitu ya. Terus ketika menghadapi itu pengalamannya bagaimana, boleh sharing juga Teh. Masya Allah. Siap Ibu, Alhamdulillah. Dari Yogyakarta pun sudah bergabung Ibu Lilis dari sahabat Konita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Konita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nita. Masya Allah sudah menyimak ya sahabat Konita, luar Insya biasa, Allah. luar biasa. Sudah Mohon maaf langsung tapi, masuk ke poin 8 begitu ya? Masya Allah. Tadi mungkin perlu di-reminder lagi kali ya, nanti kira-kira apa aja sih sebetulnya. Karena ini sudah masuk ke bagian kedua ya, sahabat Nita ya. Iya, sekarang Ya. sedang mereview kembali begitu ya. Tadi sudah Mm-mm, mm-mm. disebutkan sampai 8 bagian begitu ya oleh Betul, betul. Ibu Lilis, Masya Allah. Masya Allah. Ini memang yang pernah jadi korban bisa jadi pelaku gitu ya. Yang pelaku mungkin dulunya korban gitu. Jadi akhirnya agak paradoks juga di situ ya. Bisa juga mereka menyaksikan begitu ya sahabat Betul. Konita. Masya Ini pun Allah. bisa mengundang sahabat MQ begitu ya yang ternyata pernah menjadi saksi ataupun ternyata korban atau bahkan pelaku begitu, bagaimana rasanya menjadi seorang pelaku bullying.